warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arafi dengan NIM 25002210. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Hasil analisisnya yang bertemakan komunikasi organisasi. Tujuan hasil analisis ini agar kita bisa memahami apa saja yang ada di komunikasi organisasi. Berikut hasil analisis yang saya lakukan. Hasil analisis yang saya dapatkan dari materi yang Bapak sampaikan itu, yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi itu proses kita menyampaikan ide atau informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi itu tidak cuman kita dapat menyampaikan dengan lewat kata-kata saja, tapi kita dapat menyampaikannya lewat ekspresi tubuh atau ekspresi wajah. Komunikasi itu berhasil kalau pesan yang kamu sampaikan maksudnya sampai kepada orang yang akan kamu sampaikan. Selanjutnya ada komponen-komponen penting dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada pesan. Isi atau info yang akan kita sampaikan kepada seseorang bisa melalui tulisan atau gerakan tubuh atau mimik wajah. Masih banyak cara lainnya. Terus yang selanjutnya ada saluran. Saluran itu ada media yang akan kita pakai untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang selanjutnya ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang akan menerima pesan dari komunikator. Terus selanjutnya adalah gangguan atau noise. Apapun yang bikin pesan jadi enggak jelas, contohnya berisik atau suara yang enggak jelas, itu bisa terjadi. Selanjutnya itu ada umpan balik atau feedback. Respon dari orang yang dengar pesan biar kita tahu pesan itu sampai atau tidak kepada orang tersebut. Selanjutnya ada buat apa sih kita berkomunikasi? Yang pertama itu ada tujuannya macam-macam, bisa menambah pengetahuan atau bahkan mengubah sikap orang lain. Terus yang kedua yaitu komunikasi itu sangat penting di bidang organisasi. Komunikasi itu penting buat menyatukan kegiatan biar tujuan kegiatan itu tercapai. Sebenarnya banyak manfaat dari kegiatan berkomunikasi tersebut. Berikutnya ada fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama itu jadi tempat kita berekspresi dan nyalurin perasaan kita. Terus yang kedua adalah kita bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi yang kita punya. Terus yang paling utama, kita tuh bisa mindahin pengertian dan pengetahuan yang dari satu orang ke orang lain, dari kelompok yang satu ke kelompok lain, atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Itu menjadi suatu fungsi utama di komunikasi. Selanjutnya ada model dan proses komunikasi. Yang pertama itu ada model Laswell. Model ini yang paling terkenal. Isinya ada 5. Siapa yang ngomong apa, pakai media apa, ke siapa, efeknya gimana. Terus model ini intinya buat menganalisis komunikasi dengan runtut. Selanjutnya ada model Shannon dan Weaver. Model ini lebih modern dan detail karena dia menambahkan satu elemen penting, yaitu noise dan search atau gangguan. Gangguan ini bisa datang dari mana aja dan bisa pesan
Terus ada model dari Shannon dan Weaver. Model ini lebih modern dan detail karena dia menambahkan ada noise dan surge atau gangguan. Gangguan ini bisa datang dari mana aja, kapan aja. Itu bisa melalui bikin pesan kita jadi nggak utuh sampai ke penerimanya. Jadi pesannya itu terputus, jelek, jadi penyampaiannya tuh tidak sempurna kepada penerima. Terus selanjutnya ada proses komunikasi dari Robin. Menurut Robin, proses komunikasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu adalah pengirim pesan komunikasi dan penerima komunikasi. Pengirim komunikasi itu adalah komunikator dan penerimanya itu adalah komunikan. Terus tahapan yang paling penting adalah saat kita menyampaikan pesan atau pengkodean. Ini tuh kayak kita merangkai kata atau mengekspresikan biar pesan yang kita sampaikan itu mudah untuk dimengerti oleh orang lain, atau lawan bicara kita mengerti apa yang kita sampaikan. Dengan cara kita menyampaikan kepada orang lain itu dengan bahasa yang sopan, baik, runtun, jelas. Dan terus selain itu, jangan lupa kenalin dulu siapa lawan bicara kita biar pesannya sampai. Terus selanjutnya ada gangguan atau noise, bisa datang dari mana aja. Kayak suara bising atau faktor alam. Gangguan ini bisa bikin salah paham. Terus yang terakhir ada umpan balik. Ini respon dari penerima pesan dari kita menyampaikan pesan kepada orang lain, dia menerima dengan baik atau tidaknya pesan yang kita sampaikan. Maka daripada itu kita menyampaikan pesan itu dengan balik lagi ke awal dengan kata-kata yang pas, dengan sopan, baik, runtun, tidak bertele-tele. Itu sih. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu untuk menciptakan rasa kebersamaan antar anggota dan menciptakan rasa saling dukung antar anggota. Selain itu ada tujuan spesifik dari komunikasi. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial itu untuk membangun relasi. Komunikasi menjadi tempat di mana orang-orang bisa bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan yang bermakna. Ini membuat mengatasi kesepian dan memperkuat jaringan sosial. Terus tujuan fungsionalnya yaitu berbagi pengetahuan dan sumber daya di komunitas anggota. Bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi keterampilan, berbagi sumber daya, berbagi apapun informasi yang terkait di dalamnya. Terus ada tujuan emosional. Tujuan itu mendapat dukungan saat menghadapi kesulitan. Komunitas bisa menjadi tempat yang aman untuk mencari dukungan emosional. Ada rasa solidaritas dan pemahaman yang sama dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang serupa. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih kita berkomunikasi lah, tepuk tangannya. Yang aku dapatkan dari analisis pertama yaitu apa itu arti komunikasi. Gampangnya komunikasi itu jadi